Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmudu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin lil muttaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim fa huwa asdaqul qailin. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pada saat ini, di bulan ini, kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, di mana kita mengetahui bahwasanya bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana dilahirkannya manusia yang sangat sempurna, manusia yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Kalau bukan karena Rasulullah, bisa jadi kita tidak bisa melaksanakan sholat Jumat pada siang hari ini. Kalau bukan karena Rasulullah, bisa jadi kita belum bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Suatu kebanggaan bagi umat Islam di seluruh dunia adalah di mana dilahirkannya junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kebanggaan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu pada saat beliau di Isra dan Mi'rajnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, setiap manusia tanpa kecuali, lebih-lebih orang beriman pasti ingin hidupnya meraih kebahagiaan, dihindarkan dari segala kesusahan, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia menginginkan ditolong oleh Allah dalam segala hajatnya dengan mudah, dan di akhirat menginginkan diselamatkan dari segala huru hara, menginginkan syafaat dan menginginkan masuk surga berdekatan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu jalan agar cepat terwujudnya impian dengan melalui jalan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan bersolawat akan mendatangkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah cinta, maka segala yang diinginkan akan diberi, segala hajat akan ditunaikan, segala kesulitan akan berganti menjadi kemudahan. Kalau orang mengaku cinta kepada Allah, hendaknya timbul dalam dirinya cinta kepada Rasulullah. Tidak dapat disebut cinta kepada Allah kalau tidak ada rasa cinta kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Dan di antara pertanda cinta kepada Nabi, banyaklah menyebut-nyebut Rasulullah, banyaklah berselawat kepada Nabi kita, banyaklah berselawat kepada Nabi kita. Tiada hari tanpa bersolat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, seseorang hamba baru mendapatkan kedudukan yang mulia dan derajat yang tinggi di sisi Allah jika seseorang hamba mengikuti Sayyidina Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mengikuti Nabi mungkin kita tidak bisa. Kita tidak bisa mengikuti ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sejarah Rasulullah bila mana melaksanakan sholat malam, sholat tahajud, sampai kaki beliau sampai tersakit-sakit atau terbengkak-bengkak. Kenapa? Saking banyaknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak bisa mengikuti Rasulullah dengan ibadahnya, akan tetapi kita hanya bisa mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah cinta kepada Nabi kita, insya Allah kita akan bisa mengikuti walaupun tidak sempurna mengikuti ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfirul lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya kamu akan dicintai oleh Allah dan Allah ampuni bagi kamu akan dosa-dosa kamu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, iman tidak punya nilai, iman tidak akan berarti kalau tidak mengikuti dan mematuhi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mengikuti Nabi tidak akan bisa terwujud bila cintamu tidak bertumpah total kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu bersabda, tidak berarti iman seseorang kamu sebelum aku ini lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya, dan sekalian manusia sekalipun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ada pertanyaan, kenapa kita harus mencintai Nabi? Adalah jawabannya, Nabi itu manusia tapi luar biasa. Nabi adalah manusia pilihan. Nabi adalah utusan Allah. Nabi itu memiliki keluruhan budi. Nabi adalah kekasih Allah. Nabi adalah uswatun hasanah. Nabi yang membuat solat kita menjadi sah. Nabi itu namanya selalu disandingkan dengan nama Allah. Nabi memiliki doa spesial yang masih tersimpan. Nabi itu sangat merindui kita, mencintai kita. Nabi akan bersama kita dengan apa yang kita cinta. Bila mana kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita akan bersama Nabi kita Muhammad di surga nanti. Kita hanya bisa melaksanakan cinta kita kepada Rasulullah dengan sebaik-baiknya. Dengan apa? Dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah, dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeruk busuk yang berkumpul bersama jeruk yang bagus dalam sebuah peti tentu akan punya nilai yang sama. Jika jeruk yang bagus meski sebetulnya tidak sama, demikian juga pencinta itu akan bersama dengan yang dicintainya. Jika kita di dunia ini benar-benar cinta kepada Nabi, pasti kita kelak akan bersama Nabi di surga Allah Subhanahu wa taala. Meskipun amalan kita tak seberapa, amalan kita hanya sedikit, tidak seperti Nabi, akan tetapi karena kita cinta kepada Nabi, insya Allah kita akan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Jadikan cinta adalah modal hidup kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pada dasarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat merindukan kita. Sebagaimana sering sejarah menceritakan, Nabi sering menangis, rindu memikirkan kepada sebagian umatnya. Suatu hari beliau menangis, lalu ditanya sebabnya kepada para sahabat. Wahai Rasulullah, lalu Rasul menjawab, aku rindu kepada saudaraku. Lalu para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, bukanlah kami semua adalah saudaramu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, bukan. Engkau bukan saudara-saudaraku, engkau adalah sahabatku. Lalu kalian bukan saudaraku, akan tetapi kalian adalah sahabatku. Lalu siapa ya Rasulullah yang merupakan sahabatmu ya Rasulullah, yang merupakan saudaramu ya Rasulullah? Saudaraku adalah mereka yang datang setelah kematianku, mereka yang tidak pernah melihat diriku, bahkan mereka tidak berjuang
berjumpa dengan sahabat hidupku, tapi mereka rindu kepadaku. Siapa yang dirindukan Rasulullah? Bukan sahabat, tapi yang dirindukan adalah kita sebagai umatnya. Beliau rindu kepada kita, rindu kepada umatnya yang selalu berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan setiap harinya dengan bersalat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi kami sampaikan, mungkin kita tidak bisa mengikuti ibadahnya Rasulullah. Kita hanya bisa mencintai Rasulullah. Dengan apa? Dengan memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percuma bila mana kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diizinkan masuknya surganya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah hal yang rugi. Walaupun kita dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi menjadi pertanyaan buat kita, apakah kita yakin sudah pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu. Jangan merasa ibadah kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu pendapat kita. Tapi di mata Allah belum tentu apakah ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabat-sahabatnya pada satu majlis, beliau mengatakan, wahai sahabatku, semua amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, termasuk ibadahmu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, iya, termasuk ibadahku wahai sahabat. Namun di akhir hadis dikatakan, illa rahmatan, kecuali dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan bangga dengan ibadah kita. Jangan bangga dengan apa-apa yang sudah kita kerjakan untuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bisa masuk surga bukan karena ibadah kita, bukan banyaknya sedekah kita, bukan seringnya kita pergi haji umroh, bukan. Tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada suatu kisah seorang ulama dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan, wahai malaikat, masukkan dia ke surgaku. Lalu orang ulama itu berkata, kenapa pantaskah aku dimasukkan surga? Kata ulama tersebut, aku pantas masuk surga. Kenapa? Karena adalah amal ibadahku yang sering aku lakukan pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sombongnya ulama itu. Lalu Allah mengatakan, wahai ulama, engkau masuk surga bukan karena ibadahmu, bukan karena sedekahmu, bukan karena ilmu-ilmu yang sangat banyak, tapi engkau masuk surga karena rahmatku wahai ulama. Lalu ulama mengatakan, bukan ya Allah, tapi karena ibadahku. Baik, kata Allah, kalau memang engkau merasa masuk surga karena amal ibadahku, baik, aku akan ambil satu buah matamu, aku akan ambil. Silakan engkau rasakan bagaimana ibadahmu bila mana mata kamu satu aku ambil. Lalu ulama baru mengatakan bahwasanya aku tidak bisa ibadah dengan sempurna bila mana mataku akan diambil oleh engkau ya Allah. Mengakui bahwasanya seseorang masuk surga bukan karena amal ibadahnya, akan tetapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat berbahagia, Allah berfirman, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah oleh kamu bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Perbanyaklah kita salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bulannya beliau, bulannya kelahiran beliau. Perbanyaklah kita salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu banyak-banyak, tidak perlu panjang-panjang salawatnya, cukup menjawab, cukup memperbanyak sallallahu alaihi ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, cukup seperti itu. Insya Allah dengan kita menjalankan, dengan kita membaca sallallahu ala Muhammad setiap harinya, insya Allah rasa cinta kita kepada Rasulullah akan timbul.
Kalau kita sudah cinta kepada Rasulullah, insya Allah segala sunnah-sunnah yang memang dianjurkan oleh beliau akan kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Ya Rasulullah, Ghausal Wadad, ya Rasulullah, Antal Mutamad, ya Rasulullah, fid dunya, ya fi yaumil ma'ad, kafi sana lana, safi sayyidi, anta wallahu habibun samad. Barakallahu wa lakum fil Qur'an azim. Wa nafanu ayyakum bima fihi minal ayati wal hakim wa taqala minna wa minkum tilawat innahu wasamiul alim. Aqul hadza wastaghfiru lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allah